Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari NIM A1C3200019 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A. Besok saya di sini akan membuat simulasi mengenai osilasi harmonik sederhana. Kita membutuhkan bantuan aplikasi TED. Begini tampilannya. Di sini kita akan melakukan 10 kali percobaan atau 10 kali osilasi dengan massa yang berbeda-beda. Massa yang pertama itu 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Dan di sini kita ada dua pegas, yaitu pada pegas yang berukuran kecil dan pada pegas yang berukuran besar. Baiklah, kita mulai dari pegas yang berukuran kecil terlebih dahulu. Kita siapkan penggaris. Lalu kita siapkan juga stopwatch untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam 10 kali osilasi. Dan tujuan kita di sini yaitu untuk menentukan periode yang pertama, yang kedua yaitu untuk menentukan konstanta pegas, yang ketiga itu untuk menentukan kecepatan gravitasi, dan yang keempat itu untuk mengukur panjang pegas yang telah kita beri beban dengan massa tertentu. Yang pertama, setelah kita siapkan penggaris dan stopwatch, kita terlebih dahulu beri tanda berapa panjang pegas sebelum diberi beban. Kita hitung panjang pegas sebelum diberi beban, yaitu 48 cm panjang pegas sebelum diberi beban. Setelah itu kita melakukan percobaan yang pertama dengan massa 50 gram. Berapa pertambahan panjang pegas setelah diberi beban? Kita beri Nah, di sini pertambahan panjang pegas setelah diberi beban dengan massa 50 gram, yaitu 17 cm. Pertambahan panjangnya setelah diberi beban dengan massa 50 gram atau delta X-nya itu 17 cm. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan osilasi sebanyak 10 kali. Kita hitung waktu yang diperlukan untuk osilasi 10 kali. Dihitung dari apabila 1 kali itu berarti dari sini, dari yang hijau ke biru itu 1 kali osilasi, kita akan mencoba 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperlukan untuk osilasi ini yaitu yang pertama 0,8,47.
Setelah itu kita ganti dengan massa 100 gram. Baik, kita ukur pertambahan panjang pegas setelah diberi beban dengan massa 100 gram, yaitu 33 cm. Dengan massa 100 gram, pertambahan panjangnya itu 33 cm. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Baiklah, waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi pada massa 100 gram yaitu 12,6. Kemudian kita akan mencoba dengan massa 150 gram. 150 gram. Pertambahan panjang dengan beban dengan massa setelah diberi beban dengan massa 150 gram yaitu 49 cm. Nah, baiklah kita selanjutnya akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi dengan massa 150 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang dibutuhkan untuk pegas melakukan osilasi sebanyak 10 kali percobaan pada massa 150 gram itu 13,14. Setelah itu kita kembali lagi dengan massa yang berbeda yaitu 200 gram. 200 gram. 200 gram. Kita hitung pertambahan panjang dari pegas tersebut. Berapa pertambahan panjang pegas dengan massa 200 gram? Yaitu 66 cm pertambahan panjang pegasnya. Atau delta S-nya 66 cm. Dan kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi pada pegas yang diberi beban dengan massa 200 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi pada pegas yang diberi beban dengan massa 200 gram dibutuhkan waktu 16,53. Dan kemudian kita akan mencoba lagi yang terakhir pada pegas yang berukuran kecil dengan massa 250 gram. 250.
dengan massa 250 gram kita berikan kepada pegas. Kemudian kita lihat pertambahan panjang pegas yang diberi beban dengan massa 250 gram yaitu 82 cm pertambahan panjangnya. Setelah kita mengetahui berapa pertambahan panjangnya, kemudian kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi pada pegas yang diberi beban dengan massa 250 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry. Maaf sebelumnya, waktunya tadi belum diatur. Maaf, tadi kesalahan. Kita akan melakukan berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 kali osilasi pada pegas yang diberi beban dengan massa 250 gram. Jadi kita akan menghitung berapa waktu yang diperlukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk melakukan 10 kali osilasi pada pegas yang diberi beban dengan massa 250 gram ini membutuhkan waktu 18,47. Kemudian untuk pegas yang pertama sudah selesai, kemudian kita ganti dengan pegas yang besar. Sama halnya dengan pegas yang kecil, kita akan mencoba dengan massa yang berbeda-beda dan 10 kali percobaan, yaitu dengan massa 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Dengan pegas yang besar, kita akan menghitung berapa terlebih dahulu panjang pegas besar sebelum diberi beban, yaitu 48 cm juga. Dan kemudian kita akan melakukan percobaan bila diberi beban, bagaimana pertambahan panjangnya dan bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali osilasi. Yang pertama kita akan coba dengan massa 50 gram pada pegas besar. Pertambahan pegasnya yaitu bertambah 5 cm dengan diberi beban dengan massa 50 gram. Maka delta X dari pegas tersebut 5 cm. Kemudian kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi pada pegas besar ini, berapa waktu yang dibutuhkan dengan beban pada massa 50 gram.
1, 2, 3, 4. Waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi pada pegas yang berukuran besar dengan beban 50 gram, yaitu membutuhkan waktu 0,4,69. Kemudian kita akan coba pada massa 100 gram. Pada massa 100 gram, berapa pertama panjangnya dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi. 100 gram. Kita akan mencoba berapa yang diperlukan, berapa panjang osilasi tersebut. Pertama panjangnya. Pertambahan panjang pegas pada beban yang diberi massa 100 gram ini 9 cm pertambahan panjangnya. Kita catat 9 cm. Dan kita akan menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi pada pegas. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Waktunya belum, stopwatchnya belum kita atur. 10 kali osilasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi pada pegas besar yang kita beri beban dengan massa 100 gram membutuhkan waktu 0,6,13. Dan kemudian kita akan mencoba lagi dengan massa yang berbeda tentunya, yang lebih besar yaitu 150. Kita akan menghitung pertama pegas yang diberi beban dengan massa 150 gram, yaitu pertama panjangnya 13 cm pertama panjangnya. Catat dulu. 13 cm. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan osilasi 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperlukan pegas besar ini melakukan 10 kali osilasi dengan beban pada massa 150 gram, yaitu membutuhkan waktu 0,6,68. Kemudian kita ganti lagi, tentunya dengan massa yang berbeda, lebih berat lagi dengan massa 200 gram. Kita akan menghitung berapa pertambahan panjangnya dengan massa 200 gram. 200 gram. Pertambahan panjangnya yaitu 17 cm.
pertama panjang pegas besar yang diberi beban dengan massa 200 gram. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi pada pegas besar ini dengan massa 250 gram. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada percobaan ini, waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali osilasi pada pegas besar tersebut yaitu 0,7,87. Dan yang terakhir ini kita akan mencoba dengan massa yang lebih berat tentunya, yaitu 250 gram. Pertambahan panjang yang terjadi pada pegas besar tersebut yang diberi beban dengan massa 250 gram yaitu 21 cm. 21 cm. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 kali osilasi pada pegas besar yang diberi beban dengan massa 250 gram. Kita akan melakukan berapa waktu diperlukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 kali osilasi pada pegas besar yang diberi beban 250 gram membutuhkan waktu 10,27. Baiklah, kita akan melihat data percobaan yang telah kita lakukan tersebut. Jadi, setelah kita melakukan percobaan tadi, pada osilasi pegas yang berkurang kecil, ada 5 data yang kita dapatkan dengan pertambahan panjang yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda pula. Maka kita di sini dapat menentukan periodenya. Dengan rumus periode itu kan T sama dengan periode sama dengan waktunya banyaknya percobaan atau banyaknya osilasi yang kita lakukan. Berarti misalnya di sini waktunya 0,87 dibagi dengan 10 kali osilasi. Begitu juga dengan yang data kedua, yaitu dengan pegas yang berukuran besar. Kita di sini dapat mendapatkan 5 data dengan massa yang berbeda-beda tentunya, dan pertambahan panjang pun yang berbeda, waktunya pun berbeda. Di sini kita juga dapat menentukan berapa periode yang dibutuhkan pada pegas tersebut untuk melakukan osilasi. Dengan kita tahu bahwa rumus dari periode tersebut adalah periode sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya percobaan. Kita berarti misalnya kita ambil contoh yang satu ini, waktunya 0,49 dibagi dengan 10 kali percobaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai osilasi harmonik sederhana dengan bantuan simulasi PET. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Dina Lestari, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.